Pesawat nirawak atau drone dalam dunia militer belakangan semakin diandalkan banyak negara sebagai ujung tombak baik dari sisi pengintaian, pertahanan, hingga penyerangan. Konflik Rusia-Ukraina maupun Israel-Hamas yang sedang berlangsung misalnya, jadi panggung kehadiran drone di mata dunia. The Bureau of Investigative Journalism mencatat sejak Juni 2004 hingga pertengahan September 2012, serangan drone telah membunuh hingga 3.000-an orang di Pakistan. Lantas, bagaimana perkembangan drone dari masa ke masa dan penggunaannya dalam zona konflik? Sejarah mencatat konsep pesawat nirawak sudah dirintis sejak 1849 ketika Austria menyerang Venesia menggunakan balon tak berawak yang diisi dengan bahan peledak. Pasukan Austria yang mengepung Venesia pada saat itu meluncurkan sekitar 200 balon pembakar ini ke atas kota. Setelahnya, selama Perang Dunia Pertama, kendaraan tanpa awak pertama dikembangkan di Inggris dan AS. Aerial Target, sebuah pesawat kecil milik Inggris yang dikendalikan radio, pertama kali diuji pada bulan Maret 1917. Sementara Catering Bug, sebuah torpedo udara milik Amerika Serikat, pertama kali terbang pada bulan Oktober 1918. Meskipun keduanya lulus uji terbang, baik Aerial Target maupun Catering Bug tidak dioperasikan selama perang. Pengembangan dan pengujian teknologi tanpa awak terus berlanjut selama periode antar perang. Pada 1935, Inggris memproduksi sejumlah pesawat yang dikendalikan radio dan digunakan sebagai target untuk tujuan pelatihan. Istilah drone pun mulai digunakan pada saat itu, setelah Inggris mengembangkan Queen Bee, sebuah pesawat biplane yang dikonversi untuk dikendalikan oleh radio dari darat. Queen Bee adalah target yang dikendalikan dari jarak jauh untuk dijadikan latihan target penembak anti pesawat. Saat itu, drone yang dikendalikan radio juga diproduksi di Amerika Serikat dan digunakan untuk latihan maupun target latihan. Kendati demikian, selama masa Perang Dingin, drone jarang diandalkan karena kecil dan mahal. Seorang pilot harus berada dalam jangkauan sinyal radio analog untuk menerbangkan drone sambil duduk di pesawat berawak di dekatnya. Tentu saja, para pilot pengendali drone pada masa itu lebih sering tewas karena dipantau jaringan satelit dan pesawat mata-mata berawak supersonik yang jauh lebih canggih seperti U-2 dan SR-71 Blackbird. Nah, penggunaan drone dalam dunia militer, khususnya di zona konflik, jadi salah satu alat bantu paling efektif dan tidak mudah diketahui musuh. Drone bisa digunakan untuk beberapa hal, diantaranya pengawas lokasi musuh, pengumpul data, hingga penyusun strategi perang. Sementara manfaat yang bisa didapatkan oleh pengguna dalam dunia militer, diantaranya melakukan serangan cepat hingga menjadi alat bantu. Drone juga berguna untuk mengalihkan fokus musuh dengan memecah kewaspadaan lawan yang kemudian menciptakan celah untuk menyerang. Lantas bagaimana dengan penggunaan drone dalam industri pertahanan tanah air? Melalui Litbang Kementerian Pertahanan RI, wacana serius menggarap drone sebagai bagian dari sistem pertahanan sudah dimulai sejak 2017. Raja Wali 720 merupakan drone pertama buatan dalam negeri yang berfungsi sebagai pesawat pengintai dan dilengkapi kamera yang menghasilkan gambar ataupun video. Pesawat ini juga bisa terbang hingga ketinggian 8.000 meter dan kecepatan 135 km per jam. Selanjutnya, Kemhan RI turut menunjuk 9 perusahaan yang tergabung dalam industri strategis dalam negeri untuk mengembangkan drone. Setidaknya hingga kini TNI punya sejumlah drone yang diperkenalkan ke publik, diantaranya Schiebel Camcopter S100 buatan Austria, Scan Eagle buatan AS, hingga CH-4 buatan Cina. Nggak mau kalah, industri pertahanan dalam negeri juga punya pesawat nirawak bernama Elang Hitam yang mampu terbang di ketinggian sekitar 9.000 meter. Elang Hitam dirancang dan dibangun oleh Konsorsium Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pertahanan, TNI AU, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Industri. Pada September 2022, BRIN resmi mengalihkan proyek drone kombatan Elang Hitam dari platform militer ke versi sipil. Drone bukan lagi jadi senjata masa depan, tetapi masa kini. Era baru perang drone telah tiba dan melibatkan lebih banyak pemain. Inovasi teknologi serta minat komersial kian mengarahkan pada zaman keemasan drone. Meskipun ada seruan untuk memberlakukan kontrol yang lebih besar atas penggunaan robot bersenjata, faktanya banyak angkatan bersenjata justru telah berinvestasi dalam berbagai alutsista tak berawak seperti drone, hingga mesin dengan kecerdasan buatan lainnya. Singkatnya, mesin tak berawak ini telah mendapatkan posisi strategisnya di medan-medan perang global termutakhir. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.